Ntar kita next lagi untuk pelatihan lagi tentang tema-tema selanjutnya biar tidak hanya bicara di UMKM, juga punya pertanian. UMKM ada, pertanian ada, dan peternakan ada. Ya, dan di kami juga berharap kalau di sana memang gudang pakan, kita juga bisa bekerja sama. Jadi nanti dari Dusun 8 itu kalau nanti punya ladang singkong yang dipanen atau jagung yang dipanen, kita bisa kerjasama. Nanti limbahnya kita kirimkan ke sini, nanti kita beli. Gitu. Ya teman-teman Telaga Rizki, ini kami kedatangan tamu dari Payungi. Ada di Pandu sama Mas Wahid, bosnya Payungi ini. Foundernya nggak ikut tapi nggak apa-apa nih. Ini Mas Wahid, tolong diceritakan nih teman-teman dari mana nih, dan kegiatannya apa, dan sasaran atau harapan yang dituju seperti apa nih, Mas? Terima kasih Pak Heri sebagai founder Telaga Rizki Budidaya Kambing Etawa. Saya Mas Wahid, tim kreatif atau penggerak Payungi, membawa kawan-kawan dari warga Kecamatan Metro Gibang, tempatnya Desa Margototo. Di sini kami membuat acara namanya Bootcamp Lantiman Desa, yang dimana Bootcamp Lantiman. Lantiman Desa. Lantiman. Pakai N ya? Pakai M. Lantiman. Lantiman itu ya karena Bupati Ella Nuryama sebagai Bupati Lampung Timur, dia mendorong tentang pemikiran atau seperti kata yang dimana kalau di Jogja ada namanya seyogyanya, itu ada kata sebaiknya. Beliau pengen Lampung Timur itu punya makna yang beda, ya seperti kebudayaan baru atau kata-kata yang menginspirasi bagi masyarakat dan bisa diterima, yaitu luas. Ya dia menyebutnya lantiman. Lantiman itu disebut kata kerja, artinya berpikir, Pak. Nah, makanya sebelum lari ke pemberdayaan atau kampung-kampung kreatif yang beliau dorong di Lampung Timur, terutama Payungi sebagai mitra untuk pembinaan atau pendampingannya, makanya dia diperlukan tentang pelatihan-pelatihan. Di sini ada pelatihan tentang social mapping, yaitu Mas Dwi Nugroho, pariwisata desa dan ekonomi desa itu saya. Social mapping itu dia lingkupnya apa aja? Ya banyak, dia menggali tentang potensi apa yang tidak harus sama yang digalikan di desa itu. Apa yang ada di tempat itulah ya. Nah, terus ada Mustika tentang media digital itu, dan Mas Dharma tentang empowering dan desa, dan Mbak Ella tentang makna Lampung Timur. Media digital ini hanya khusus untuk promo media digital aja, apa sampai dengan ke marketingnya atau seperti apa? Sampai ke marketingnya, Pak, pelan-pelan itu. Makanya bisa lah nanti waktu garis gini. Bisa. Di mentoring sama Mas Mustika. Nah, terus kami menggajak karena Metro Gibang ini potensinya di Margototo ada peternak kambing, makanya gandenglah Mas Pak Heri Telaga Rizki, gimana bisa kambingnya bisa bagus, pembinaannya, perawatannya, biar kawan-kawan di Margototo ini terbuka tentang wawasan itu. Karena pengennya ada kambing etawa, tapi kan nggak mudah untuk melakukan ke sana, butuh pengetahuan dulu Pak Heri, makanya gandeng ke sini gitu. Ini kalau saya lihat sih tadi juga sudah teman-temannya sudah peternak semua tuh, dan juga petani. Artinya sebetulnya potensi integrated farming di situ tuh lebih besar ketimbang kita yang ada di metro sebetulnya. Karena mereka kan sebetulnya juga punya ladang tanaman singkong, tanaman jagung, di mana di situ sumber pakan tuh sedemikian melimpah ruah. Dan kalau sampai di situ sampai kekurangan protein tuh kayaknya ya agak-agak aneh gitu ya. Makanya kan Mbak Ella kan misi-misinya tentang makmur, Pak. Ya. Makmur itu kan bukan masalah tanah Lampung Timur yang makmur. Ya. Dia pengen memaknakan makmur itu menjadi kata yang bisa diterima dengan masyarakat, agar masyarakat itu bisa membuat apa gitu di desa tersebut. Makanya makmur itu di eranya Mbak Ella tuh M itu mandiri, asri, kreatif, maju, unggul, ramah. Nah, ini syarat untuk menggerakkan di desa-desa itu seperti menerima itu gitu. Makanya sebelum bicara ke makmur, kita menggagas untuk lentang lantiman. Nah, saya melihat ini harus ada dorongan, karena di Margototo kemarin data BPS atau data kesehatan
stuntingnya paling tinggi Pak di Waduh. Lampung Timur. Padahal di sana ternak kambing banyak ya, Nah, yang bisa menghasilkan susu seharusnya. nah beliau ini juga para pemerintah ini pengen stunting saya tuh nggak tinggi tuh gimana ya Mas? Oh, Ya iya. udah kayaknya kita mendorong ke budidaya etawa tentang susu. Ya, Siapa tahu tadi Pak Heri ngomong tentang MBG, Mbak Ela juga kayaknya kemarin ke Jepara mengajak para petani peternak kambing etawa itu mau masukkan susunya ke MBG. Mungkin gini Mas Wahid, ada sedikit yang saya luruskan nih. Jadi kita tadi sebutannya sebetulnya adalah kambing perah. Jadi bukan kambing etawa ya, karena kalau pada saat ini sih identik untuk produksi susu kambing itu lebih banyak kambing-kambing jenis Sanet, kambing-kambing jenis Sapera. Jadi kalau untuk etawa itu pioneer branding lah. Tapi sebenarnya bahwasanya peternak kambing perah itu sekarang sudah banyak menggunakan jenis-jenis Sapera. Tapi mungkin sebagian besar masyarakat masih menyebutnya ini adalah ternak kambing perah itu adalah etawa gitu Mas ya. Nggak apa-apa, tapi nanti lama-lama kan akan familiar juga. Oke. Karena melihat pembelajaran ini kan juga tidak hanya monoton di ini Pak, di gagasan atau di teori. Karena kami membawa penggerak-penggerak di Metro Kibang atau Margo Totoro sudah punya gerakan. Tinggal kami sebagai leader-leader yang tahu tentang pemberdayaan tinggal dikasih pemberdayaan. Pak Heri tinggal kasih pengetahuan lagi tentang kambingnya. Tinggal ntar kita apa kita tengok kawan-kawan ini bergerak tidak gitu. Tinggal kita bentuk pendampingan karena Mbak Ela butuh bukan hanya pelatihan tapi ada pendampingan lagi. Oh iya, ya kalau saya bisa sedikit memberi masukan sih, ini kan support dari pimpinan daerah atau dari bupati kan luar biasa nih. Nah ini kalau namanya petani atau peternak itu biasanya tantangan yang paling besar itu adalah hilirisasi. Jadi hilirisasi ini kalau memang teman-teman dari Margo Totoro nanti akan digerakkan menjadi sebagian peternak kambing perah dan bermitra juga dengan Telaga Rizki juga oke. Tapi harapannya juga nanti dari pimpinan daerah itu memberikan support bagaimana serapan produk hilirnya. Karena kan sebetulnya seperti tadi Mas Wahid sampaikan, di tempat pertanian ada kambingnya tapi stunting masih tinggi. Jadi kan mungkin hanya karena pengetahuannya yang belum terbuka semuanya sehingga produk pangan protein tinggi yang sebetulnya bisa menghindari stunting itu belum diekspos. Jadi kalau nanti teman-teman ini sudah peternak kambing perah, harapannya tentunya dari pemerintah daerah atau dari Bu Ela nanti bisa mensupport hasil produk susu itu bagaimana bisa terserap, apakah dia di program pemerintah, apakah di program rumah sakit, apakah dia di program MBG makan bergizi gratis yang memang ini serapannya sebetulnya luar biasa besar itu Mas Aid. Oke, cocok sih. Makanya kawan-kawan tuh pengen sebulan sekali ada namanya pasar kambing Pak. Oh iya. Kalau nggak punya kegiatan festival kambing yang dimana bukan hanya berternak tapi juga membagikan UMKM sekitar. Oh iya. Makanya kan kita bukan hanya kerja Superman tapi kerja super tim. Oh iya. Nah, makanya Metro Kibang khususnya Margo Toto melibatkan super tim Payungi, melibatkan Telaga Rizki menjadi super timnya Lampung Timur terutama tentang pemikiran lantiman ini. Wah, senang sekali lah kalau dilibatkan ini. Nah, karena Lampung Timur rata-rata peternaknya kambing banyak. Makanya kita harus melibatkan ahlinya tentang kambing. Maksudnya kita ngomong ilmu kambing nggak ada, tapi ngomongnya ada kan malu kita, ya gitu. Makanya bawa Pak Heri gitu. Kalau bicara pariwisata, oke. Bicara tentang digital tadi sudah memang benar. Pemberdayaan tadi ada Mas Dharma sudah punya asli gerakan yaitu tentang Payungi gitu. Mas Dwi sebagai social mapping, dia sebagai dosen yang dimana sudah melakukan penelitian-penelitian yang dimana bukan hanya penelitian tapi gerakannya berdampak bukan hanya nampak. Nah Pak Heri ini ada nampaknya dan berdampak juga itu. Nah gitu sih Pak, ya gitu aja ya. Nanti program berkelanjutannya seperti apa setelah mungkin ini Pak, ini pembekalan atau istilahnya studi banding lah. Nanti program-program kelanjutannya itu rencananya seperti apa? Ntar ketika kawan-kawan sudah melakukan pelatihan ini, dia akan pulang. Ini kan udah mulai gotong royong, pengen lihat potensi apa yang bisa dikembangkan di kelompok 20 orang ini. Akan dibangun di mana bank pakannya, di mana bank untuk lahiran dan sebagainya lah tentang kambing itu. Nanti kita tengok sana Pak launching. Karena kawan-kawan ini pengen juga di Metro Kibang khususnya Margo Toto ini bisa disanggah bisa disamperin atau dikunjungi.
Padahal di situ juga tempat bumi perkemahan loh ya. Iya, makanya kalau tapi kan kawan-kawan belum cerita desa saya itu dusun saya itu belum pernah loh Pak ada pejabat yang datang. Waduh. Makanya beliau ini harus ada gerakan dulu, Iya, tak bilang gitu. Ya, siap. Oke, oke. Gimana Pak? Nah Oh, ini dusun 8 dusun apa nih? Masih enggak? Sini. Nah ini beliau yang, 10 menit. Udah belum? Oh ya. nah ini Bapak dari Metode Kibang, Pak. Gimana Pak ketika belajar di Telaga Rizki dan melihat tentang kambing? Gitu. Ya, alhamdulillah kami di sini belajar dari Telaga Rizki. Ya, kami insya Allah di Metro Kibang, khususnya di Margosotor Dusun 8, bisa meniru apa yang dilakukan ya di sini Telaga Rizki yang dikelola oleh Bapak Winarko. Winarko Heri. Alhamdulillah di sini sangat baik dan semua kandang semua bersih, semua alhamdulillah semua semoga sukses untuk selamanya dan maju seterusnya. Amin. Telaga Rizki. Amin. Mantap. Terima kasih ya. Terima kasih.